Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membuat sebuah klarifikasi. Sebenarnya saya sudah cukup lama ya diberikan link oleh orang, yakni ada seorang Romo namanya Romo Alphonse yang menanggapi video saya, di mana video yang ditanggapi itu yang saya beri judul, benarkah Paus di Roma adalah antikristus? Nah, banyak orang mengirimkan itu dan meminta saya untuk menjawab atau memberi tanggapan, tapi saya berpikir saya abaikanlah. Tetapi makin hari makin banyak orang meminta saya menanggapi, tetap saya juga tidak mau menggubris permintaan-permintaan seperti itu, karena saya anggap itu orang-orang salah paham saja. Tetapi rupanya ada juga orang-orang yang lalu akhirnya mengirim WA kepada saya, lalu menyatakan kekecewaan karena senang mendengar khotbah saya, tapi sayangnya kenapa saya memusuhi Katolik, memusuhi Paus. Lalu ada yang memberi komentar di YouTube bahwa Pendeta Ezra Soru itu adalah pembenci Katolik dan anti Katolik dan lain sebagainya. Nah, saya kira saya sempat dengar ya yang pembahasan Romo Alphonse itu ya. Lalu saya lihat komentar-komentarnya di YouTube dan saya rasa aneh, saudara ya, karena pasti orang-orang ini itu hanya mendengar sebagian atau bagian awal dari video saya itu, tidak dengar sampai selesai. Nah, lalu jarinya atau mulutnya terlalu cepat memberikan komentar atau mengetik komentar tanpa tahu ujung dari video saya itu apa ya. Nah, walaupun Romo Alphonse itu sudah sempat menyinggung isi dari video saya itu, tapi tidak terlalu kuat, sehingga akhirnya justru para followernya atau para penontonnya lalu mendapatkan kesan bahwa saya menganggap Paus di Roma itu adalah antikristus. Sebenarnya begini ya, dari sisi judul, kan judul videonya lah, benarkah Paus di Roma adalah antikristus, sang antikristus? Ini bukan sebuah pernyataan, tapi sebuah pertanyaan, ya. Lagi pula kalau saudara-saudara mendengar video itu sampai selesai, saya tidak berkesimpulan bahwa Paus itu adalah antikristus. Saya pertama-tama mengemukakan karena ada pendapat dari kalangan Protestan juga, tidak semua, tapi ada dari kalangan Protestan yang berpendapat bahwa sang antikristus yang dibicarakan dalam kitab suci itu adalah Paus di Roma. Nah, saya lalu mengungkapkan dasar mereka. Mereka menganggap bahwa Paus itu adalah antikristus, dasarnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah saya mengungkapkan dasar-dasarnya mereka, lalu saya bantah satu-satu. Yang tadi mengatakan bahwa Paus antikristus itu dengan dasar ini, nah saya bantah begini, ini bantah, ini bantah. Dengan kata lain, saya lalu menggugurkan seluruh argumentasi yang menganggap bahwa Paus itu adalah antikristus. Kalau mau dikatakan bela-membela, justru sebenarnya saya membela Paus dari tuduhan dia sebagai sang antikristus. Nah, tapi rupanya orang-orang ini itu hanya dengar waktu saya sedang memaparkan argumentasi bahwa Paus antikristus, argumentasi 1, 2, 3 ini, dan kesimpulannya Paus adalah antikristus. Itu bukan pandangan saya. Saya sedang menyimpulkan apa yang orang lain ajarkan. Nah, kalau saudara hanya dengar sampai situ, ya pantas saudara akan anggap bahwa Ezra Soru menganggap Paus adalah antikristus. Coba dong belajar, nonton sampai selesai. Kalau saudara nonton sampai selesai, maka saudara akan lihat bahwa saya menggugurkan seluruh argumentasi itu dan menyimpulkan bahwa pandangan bahwa Paus adalah antikristus itu salah. Nah, jadi tolonglah, belajarlah untuk mendengar video itu sampai selesai, sehingga jangan memberikan tuduhan pada saya bahwa saya anggap Paus antikristus lalu memusuhi Paus, memusuhi Katolik dan lain sebagainya. Nah, kalau kurang kuota ya berdoalah supaya dapat duit isi kuota internet supaya bisa dengar sampai selesai, ya. Saya tidak dengar ya pembahasan Romo Alphonse sampai selesai, hanya sedikit saja. Tapi dia menyinggung bahwa mungkin yang jadi persoalan bukan karena saya menganggap Paus adalah antikristus, tapi mengapa membawa-bawa nama Paus, ya.
Kenapa tidak urus saja agama sendiri, tapi urus agama orang lain? Bukan urus agama orang lain. Bagaimanapun juga, ya, antara Protestan dan Katolik ini kan ada kesamaan, walaupun harus diakui ada perbedaan. Tapi misalnya persamaan, kalau bicara Yesus, bicara akhir zaman, bicara Roh Kudus, bicara Tritunggal, karena semua kitab yang diakui Protestan itu kan ada di Katolik. Walaupun Katolik mempunyai sejumlah kitab deuterokanonika yang tidak diakui oleh Protestan, tapi apa yang dipercaya Protestan 66 kitab itu kan ada. Artinya pada waktu kita membicarakan isu-isu dari Alkitab, mau tidak mau itu bisa bersinggungan, ya, bisa bersinggungan. Karena itu sekarang misalnya ya, saya kan video saya itu kan khotbah tentang akhir zaman. Saya khotbah seri tentang akhir zaman, mau tidak mau harus membahas topik tentang antikristus. Nah, waktu bahas topik tentang antikristus, ternyata saya menemukan ada pandangan bahwa Paus adalah antikristus. Bukan cuma Paus, ada juga bilang Hitler, ada juga bilang Kaisar Nero, dan macam-macam. Ada juga bilang Bill Gates, dan masih sejumlah tokoh dalam sejarah. Tapi yang mengatakan Paus antikristus juga ada. Nah, karena itulah saya bantah. Jadi mau tidak bisa terlepas dari menyinggung Paus, karena ini ada kaitan antara dua agama ini. Nah, lalu ya, saudara boleh search di YouTube saya. Saya search sendiri, saya tidak hafal video saya karena sudah ribuan. Lalu saya coba search dari ribuan video saya ini, berapa banyak saya menyinggung nama Paus di dalam judul videonya. Yang pertama yang tadi, ya, benarkah Paus di Roma adalah antikristus, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu kedua itu adalah Paus menyetujui pernikahan sejenis, ada tanda tanya. Lalu yang ketiga, benarkah kata Paus bahwa kalimat doa Bapa kami salah terjemahan? Jadi ada 4 video saya, ya, ada 4 video saya, bukan 4, 3 video saya yang langsung menyebut di dalam judul itu Paus, ya. Pertama tadi adalah Paus di Roma adalah antikristus. Benarkah Paus di Roma adalah antikristus? Kedua, Paus menyetujui pernikahan sejenis. Yang ketiga, benarkah kata Paus bahwa kalimat doa Bapa kami itu salah terjemahan? Sekarang, seperti saya bilang tadi ya, karena isunya ini isu bersama. Topik tentang antikristus ada di Protestan. Topik tentang antikristus ada juga di Katolik. Maka pada saat kita membicarakan topik antikristus, pasti bisa saling ada perbandingan-perbandingan. Nah, lalu juga Paus menyetujui pernikahan sejenis. Nah, isu tentang pernikahan sejenis bukan hanya isu di Katolik, tapi isu juga di Protestan yang mengacu pada Alkitab yang sama. Lalu, benarkah kata Paus bahwa kalimat doa Bapa kami salah terjemahan? Doa Bapa kami juga kan ada di Alkitabnya Katolik, ada di Alkitab Protestan. Nah, kalau begitu isunya sama, maka itulah sebabnya kenapa bisa terjadi perbandingan-perbandingan semacam itu. Nah, kalau misalnya Protestan sama Hindu, ya ada hubungan apa? Nggak ada hubungan apa-apa. Sama Buddha ada hubungan apa? Dengan Islam yang agak jauh pun itu masih ada hubungan, apalagi dengan Katolik, ya. Kalau dengan Konghucu, Bahai, itu memang nggak ada kaitan historis, tapi dengan Katolik itu ada kaitan historis, ada kaitan teologis. Maka menyinggung nama Paus di sana itu tentu menurut saya adalah hal yang wajar ketika Paus juga membicarakan isu-isu yang sama yang ada di dalam Protestan atau di dalam Alkitab kita bersama, gitu. Nah, sekarang ya, tadi saya sudah jelaskan soal antikristus ya. Sekarang yang kedua video saya itu, Paus menyetujui pernikahan sejenis. Ingat, ada tanda tanya. Saya ini kan melayani tanya jawab, bukan nggak ada urusan tiba-tiba pikir Paus kenapa-kenapa lalu bahas Paus. Tidak, ini kan saya melayani tanya jawab dari umat. Umat yang bertanya kepada saya itu kan juga saya nggak tahu, itu dia bisa dari Katolik, bisa dari Protestan, atau aliran Kristen yang lain, bahkan dari agama lain. Nah, misalnya ada orang bilang, ada berita bahwa Paus menyetujui pernikahan sejenis, bagaimana tanggapan Pak Esra? Ya, saya harus jawab dong. Nah, tapi saya coba saudara dengar video saya itu baik-baik. Ya, saya menjelaskan, saya tidak tahu berita itu benar atau tidak. Tapi seandainya Paus menyetujui, menurut saya Paus salah. Seandainya Paus omong begitu. Kalau ternyata Paus tidak omong begitu, ya artinya apa yang saya omong juga tidak berlaku kan? Seandainya.
Apakah di situ ada mendiskreditkan Paus? Sama sekali tidak. Ya. Terus video yang lain itu adalah, benarkah kata Paus bahwa kalimat doa Bapa kami salah terjemahan? Nah, ini kan terkait dengan kalimat dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saya sudah agak lupa, ini video lama, tapi kira-kira ada berita bahwa Paus mengusulkan terjemahan yang lebih tepat adalah, jangan membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, karena bukan Tuhan yang bawa kita pada pencobaan, tapi iblis. Ya. Nah, coba saudara dengar baik-baik, apakah di situ saya mendiskreditkan Paus? Tidak, justru saya setuju dengan Paus. Karena apa? Memang kalau saya ngajar doa Bapa kami, itu khusus bagian jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu, seringkali orang bertanya, mengapa kita perlu berdoa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Seolah-olah memang Tuhanlah yang membawa kita pada pencobaan, padahal kita tahu Tuhan tidak mencobai kita. Menurut surat Yakobus itu, masing-masing dicobai oleh keinginan sendiri, atau juga kita bisa katakan bahwa iblislah yang mencobai kita. Nah, lalu saya jelaskan bahwa memang maknanya seperti itu. Saya jelaskan dalam terjemahan Alkitab itu, kadang-kadang ada terjemahan Alkitab yang harfiah. Terjemahan Alkitab yang harfiah itu ya seperti lain, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi ada terjemahan yang lebih melibatkan interpretasi. Itu misalnya terjemahan lain untuk bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi dia tidak lagi mengikuti secara letterlek atau harfiah. Misalnya ya, di Kisah Para Rasul itu kan, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu sukar bagimu menendang ke galarangsang. Itu terjemahan baru Indonesia lain begitu. Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Tapi kan kita tidak ngerti galarangsang itu apa. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sukar bagimu melawan aku, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Itu terjemahan yang sudah melibatkan interpretasi, penafsiran. Karena ada penafsiran bahwa galarangsang itu seperti pohon yang berduri. Semakin kau tendang pohon itu kan kakimu yang bocor, kakimu yang hancur. Semakin kamu tendang, kamu yang sakit. Nah, itu maksudnya. Jadi diberi terjemahan. Nah, lalu saya bilang bahwa memang terjemahan harfiah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau itu mau diterjemahkan untuk melibatkan sebuah penafsiran, maka memang artinya, arti kalimat doa Bapa kami itu adalah seperti yang Paus bilang, jangan membiarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jadi dalam video itu justru saya mendukung atau membenarkan pernyataan dari Paus. Nah, jadi hanya 3 video saya yang menyinggung nama Paus. Ya, video pertama tentang antikristus, saya membela Paus dari tuduhan bahwa dia adalah antikristus. Video kedua soal pernikahan sesama jenis, Paus mendukung. Saya bilang kalau seandainya benar Paus dukung, menurut saya Paus salah. Tapi kan seandainya benar, kalau tidak benar ya sudah, berarti nggak ada pelecehan atau sesuatu yang negatif terhadap Paus di situ. Lalu yang ketiga soal doa Bapa kami, justru saya membenarkan kata-kata Paus. Nah, lalu yang dianggap saya menghina Paus itu yang mana? Ya, yang menganggap saya anti Katolik itu yang mana? Yang menganggap saya itu musuh Katolik itu yang mana? Ya, jadi saya kira saudara ini hanya dengar bagian depan sepotong saja. Saudara tidak mendengar pendapat saya. Saudara hanya mendengar pendapat orang yang saya sampaikan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi saya di sini saya tidak sedang memusuhi siapapun, tidak sedang anti siapapun. Saya hanya menyatakan kebenaran seperti yang saya yakini. Soal beda tafsir ayat-ayat Alkitab antara Protestan dan Katolik, saya kira itu biasa. Ya. Toh Protestan bisa tidak setuju dengan Katolik, Katolik juga bisa tidak setuju dengan Protestan kan? Misalnya tentang Mariologi kita saja itu kan berbeda. Ya, tentang eskatologi juga, jangankan dengan Katolik, sesama aliran di dalam Protestan juga bisa beda, bertentangan. Orang mati pergi ke mana? Advent punya lain, Saksi Yehova punya lain, karismatik punya lain, Reform punya lain. Nah, di dalam kalangan Protestan sendiri pun ada perbedaan-perbedaan. Ya, tapi ingat, kita mengacu kepada Alkitab yang sama. Saya ngomong di luar Deuterokanonika Katolik ya. Tapi kan
proto-kanonika ini kan diterima Katolik juga. Jadi isu-isu itu menjadi isu bersama. Mau ngomong tentang doa Bapa Kami, semua aliran dalam Protestan termasuk Katolik itu sama. Bukan sama penafsirannya, isunya yang dibicarakan itu sama. Antikris, kedatangan Yesus kedua kali, gereja, pelayanan, atau apapun sama. Nah, karena itu maka tidak mengherankan kalau terjadi penyebutan sebagai sebuah pembahasan teologis atau perbandingan. Begitu. Nah, kalau nanti misalnya ada pastor dari Katolik yang tidak setuju dengan pendapat saya, mau singgung nama saya kan nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa juga. Misalnya saya lagi bahas tentang kerajaan 1000 tahun misalnya. Itu kan kerajaan 1000 tahun di Alkitab. Tapi ada juga kan di Alkitab yang dipegang Katolik. Misalnya, ternyata pada waktu ada seorang pastor yang mau bahas kerajaan 1000 tahun. Dan dia tidak setuju dengan pandangan saya. Dia menyinggung saya. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena isu tentang kerajaan 1000 tahun, topik kerajaan 1000 tahun, ada di sini, ada di sana. Jadi kita tidak perlu terlalu menjadi alergi dan anti dengan adanya penyebutan-penyebutan dari agama yang satu terhadap agama yang lain. Lihat dulu isinya itu seperti apa. Nah, kecuali itu dengan Hindu, Buddha, Konghucu, Bahai, dan lain sebagainya, memang tidak ada kaitan teologis maupun kaitan sejarah. Nah, itu penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini mencerahkan, dan untuk saudara-saudaraku yang Katolik, ya, marilah kita tidak perlu membuat hal-hal yang seharusnya kecil itu menjadi besar, lalu menjadi problem yang memecahkan kita. Ya, kita mempunyai sebuah pelayanan di dalam media untuk memenangkan banyak orang, dan marilah belajar untuk melihat semuanya secara utuh. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa nggak ada pikiran negatif apapun atau kebencian atau keinginan mendiskreditkan Katolik maupun juga pimpinan Katolik, Paus. Nah, itu saja. Dan sebelum saya akhiri semua ini, saya ucapkan kepada saudara semua, mari siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam perayaan Natal. Selamat memasuki minggu-minggu Advent dan mempersiapkan hati kita dalam perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.